Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pribadi Setianto, mewakili kami berdua menyampaikan topik pertama dari mata kuliah statistika lanjutan yang kami persiapkan berikut ini. Materinya adalah inference tentang varians. Materi ini akan disajikan dalam 5 buah video materi sesuai dengan subtopik yang dibahas dan sebuah video suplemen berupa pemanfaatan Excel untuk topik ini. Kami berharap setelah mengikuti sejumlah video berikut ini, Anda mempunyai pemahaman tentang penggunaan distribusi probabilitas teoritis chi-square atau diterjemahkan sebagai chi kuadrat. Kemudian menggunakan distribusi probabilitas teoritis F. Selanjutnya adalah melakukan inference sebuah varians maupun untuk dua buah varians populasi. Sehingga materi pembahasannya adalah distribusi chi kuadrat, lantas pendugaan interval sebuah varians populasi, dan pengujian hipotesis sebuah varians populasi. Keduanya ini menggunakan distribusi chi kuadrat. Kemudian dibahas distribusi F. Dilanjutkan dengan pengujian hipotesis dan pendugaan interval beda dua varians populasi. Kedua inference ini menggunakan distribusi probabilitas teoritis F. Baik, kita mulai. Salah satu kriteria bagusnya kinerja adalah stabilitas hasil. Manajer produksi tidak menghendaki tidak seragamnya berat atau volume atau ukuran lainnya dari produk atau proses. Demikian pula, manajer keuangan tidak menyukai tingkat imbalan yang naik turun secara tajam. Sama halnya, pengelola bandara juga tidak menyukai jadwal kedatangan pesawat yang berfluktuasi. Pendek kata, manajer selalu menghendaki kestabilan proses dan hasil. Jadi, tingkat variabilitas hasil dan proses menjadi besaran yang menjadi perhatian para manajer. Pengetahuan tersebut akan dilakukan berdasarkan hasil sampel, sehingga tindakan inference tentang variabilitas perlu dilakukan. Peralatan metode statistika yang tersedia untuk pemahaman tersebut adalah metode inference tentang varians. Varians sebagai ukuran persebaran atau variabilitas atau fluktuasi mempunyai keunggulan karena merupakan angka tunggal atau unik. Setiap distribusi hanya mempunyai sebuah saja nilai varians. Semakin berfluktuasi nilai-nilai sebuah himpunan data, maka nilai variansnya akan semakin besar. Selanjutnya, varians populasi mempunyai estimator yang baik untuk keperluan inference, yaitu unbiased, efisien, dan konsisten. Estimator itu adalah S⁻2 atau variance sample. Untuk keperluan inference bagi varians populasi, kita juga akan memanfaatkan central limit theorem. Teorema itu kali ini menyatakan bahwa distribusi sampling tentang varians sampel dari populasi normal akan mengikuti distribusi chi kuadrat dengan expected value dari S adalah sebesar sigma. Oleh sebab itu, kita perlu memahami dahulu seperti apa distribusi teoritis chi kuadrat itu. Pertama, nilai-nilai chi kuadrat adalah non-negatif karena diperoleh dari berbagai kemungkinan penjumlahan atas X⁻². Fungsi distribusi chi kuadrat mengandung besaran derajat bebas yang sebesar n-1. Bentuk distribusi chi kuadrat adalah menceng positif. Tingkat kemencengannya ditentukan oleh derajat bebasnya. Semakin besar derajat bebasnya, distribusinya semakin mendekati distribusi normal. Kita lanjutkan. Inilah gambar untuk distribusi chi kuadrat dengan berbagai derajat bebasnya. Sumbu datar adalah untuk nilai chi kuadrat, sedangkan sumbu tegak adalah nilai probabilitas chi kuadrat sebagai fungsi probabilitas dari chi kuadrat. Silahkan bandingkan dengan distribusi normal dengan sumbu datar adalah nilai Z dan sumbu tegak adalah nilai probabilitas Z sebagai fungsi probabilitas dari Z. Selanjutnya silahkan diperiksa bahwa distribusinya adalah menceng secara positif, yang artinya ekornya menjulur ke kanan. Kemudian, kemencengannya berkurang dengan semakin besarnya derajat bebasnya.
Ketika derajat bebasnya sebesar 10, distribusinya sudah agak simetrikal, mendekati distribusi normal. Kemudian, ciri berikutnya adalah bahwa nilai C kuadrat adalah non-negatif. Kita lanjutkan dengan memperhatikan unsur yang tipikal dari distribusi C kuadrat pada gambar berikutnya. Inilah bentuk distribusi C kuadrat yang tipikal, yang digunakan sebagai sketsa dalam analisis seperti perbandingan antara nilai kritis dan nilai statistik uji. Berikutnya kita lakukan cara membaca sajian tabel distribusi C kuadrat, namun akan ditunjukkan dahulu sketsa gambar dari isi tabelnya. Karena fungsi distribusi teoritis C kuadrat mengandung unsur derajat bebas, maka nilai fungsi distribusinya tidak unik, seperti halnya pada distribusi T. Ini menyebabkan sajian tabelnya juga terlihat mirip dengan distribusi T, yaitu hanya menyajikan nilai-nilai pada ujung kurvanya. Jadi yang ditunjukkan adalah untuk nilai C kuadrat pada derajat bebas sebesar dB dan luas ke ujung kanan kurva sebesar W. Jadi seperti pada distribusi T, subskrip dari C kuadrat ada dua, yaitu luas di ujung kurva dan derajat bebas. Ujung kurva yang dimaksud adalah ke ujung kanan kurva. Selanjutnya, karena distribusinya tidak simetris dan nilai tengah juga tidak nol, maka untuk distribusi C kuadrat ini jadinya perlu ditunjukkan nilai untuk luas tertentu di ujung kurva sebelah kiri dengan sketsa sebagai berikut. Inilah sketsa distribusi C kuadrat dengan probabilitas atau luas tertentu, katakanlah W, di ujung kiri atau awal dari kurva. Disajikan pernyataan standar yang digunakan tadi. Perhatikan, dengan luas di ujung kurva sebesar W, maka luas ke ujung kanan adalah 1 minus W. Jadi, dapat dituliskan pernyataan demikian ini. Berikutnya akan ditampilkan penggalan tabel distribusi teoritis C kuadrat. Inilah tabel C kuadrat yang tipikal. Ada 10 alternatif nilai luas ke ujung kanan kurva. Karena fungsinya dimulai dengan 0, maka nilainya pada kolom yang semakin ke kanan akan semakin besar, karena semakin menjauh dari 0. Jadi, semakin kecil luas di ujung kanan kurvanya, nilai C kuadratnya akan semakin besar. Kemudian perlu diingatkan bahwa angka pada margin atas menunjukkan luas di bawah kurva untuk luas ke ujung kanan. Jadi untuk kolom 0,95 berarti luas ke ujung kanan adalah 0,95 atau 95%. Ini sama saja dengan luas ke ujung kiri sebesar 5%. Adapun cara membacanya adalah sama seperti tabel distribusi T, yaitu pada derajat bebas sebesar 6 dan luas di ujung kurva kanan sebesar 0,05, maka nilai C kuadratnya adalah 12,592. Demikian pula untuk derajat bebas sebesar 4 dan luas di ujung kurva sebelah kiri sebesar 2,5%, nilai C kuadratnya adalah 0,484. Kita lanjutkan dengan video bagian kedua yang berisi pendugaan interval bagi sebuah varians.